Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Eka Yusriansah, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Puslat Bank KDOD Lan Samarinda, Angkatan 17 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan pemahaman saya tentang materi Whole of Government. Nah, berbicara tentang whole government berarti kita sedang berbicara tentang sebuah sistem. Namun pertama-tama perlulah kiranya kita mendefinisikan apa itu whole government. Untuk mendefinisikannya, kita bisa berangkat dari ketiga aspek. Yang pertama adalah policy development. Bahwasanya whole of government adalah pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi untuk merespon satu isu tertentu. Berikutnya adalah program manajemen, yaitu pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi. Yang terakhir adalah service delivery, bahwasanya pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan publik untuk mengaksesnya. Dengan demikian, whole government adalah sebuah metode untuk membuat sistem yang saling terintegrasi untuk memudahkan publik dalam mengaksesnya. Terdapat beberapa alasan mengapa whole of government ini perlu untuk dilakukan. Yaitu yang pertama ada faktor eksternal, yaitu faktor atau alasan seperti dorongan publik, yaitu publik merasa tidak puas dengan sebuah sistem yang tidak terintegrasi antar satu instansi dengan instansi lainnya atau antar sektor dengan sektor yang lainnya. Berikutnya ada faktor internal, yaitu fenomena ketimpangan kapasitas sektoral atau ego sektoral dan kompetisi. Bahwasanya setiap instansi itu memiliki ego mentalitas silo, yaitu ego untuk mementingkan kelompoknya sendiri, sehingga ini dapat menghambat terjadinya sistem yang terintegrasi. Oleh karenanya, publik semakin merasa kesulitan atau merasa disulitkan dengan sebuah sistem yang tidak terintegrasi antar satu instansi dengan instansi lainnya. Berikutnya ada keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, dan faktor lain yang mendorong disintegrasi. Nah, keberagaman di Indonesia ini adalah sebuah keniscayaan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, khususnya dalam pelayanan publik, perlu sebuah pendekatan untuk menerapkan sebuah sistem yang saling terintegrasi agar antara satu lembaga atau satu sektor pemerintahan dengan satu sektor yang lainnya tidak tumpang tindih, melainkan saling bekerja sama dan berkoordinasi untuk mewujudkan sebuah pelayanan yang maksimal. Berikutnya, untuk menyelenggarakan atau untuk menerapkan metode whole of government terdapat beberapa tantangan sebetulnya. Paling tidak ada 3. Yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi. Sudah saya singgung sebelumnya bahwasanya ada mentalitas silo atau kapasitas SDM dalam satu institusi tidak mampu memahami atau menerapkan metode whole of government ini untuk saling terintegrasi, berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi lainnya. SDM yang terdapat dalam sebuah instansi merasa tertutup dan tidak mau membuka diri untuk saling bekerja sama. Berikutnya ada nilai dan budaya institusi. Maksudnya adalah setiap instansi dengan SDM yang beraneka ragam, mereka memiliki atau mereka datang dari budaya, tradisi yang berbeda-beda. Nah, cara kinerjanya pun akan berbeda-beda. Oleh karenanya ini dapat menjadi sebuah hambatan atau tantangan dalam melakukan kerjasama dengan instansi yang memiliki nilai dan budaya dalam bekerja yang berbeda. Yang terakhir adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin dalam sebuah instansi itu memiliki wewenang dan pengaruh yang sangat besar. Jadi sebuah terlaksananya whole of government, terlaksananya koordinasi dan kerjasama itu sangat ditentukan oleh sikap kepemimpinan seorang pemimpin. Terdapat beberapa langkah ya cara untuk menerapkan whole of government sendiri. Yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Jadi perlu koordinasi yang kuat, saling memahami dan saling terbuka. Berikutnya membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas layaknya gugus tugas COVID ini, mereka saling terintegrasi antar satu instansi dengan instansi lainnya sehingga ketika ada pendataan,
tentang berapa pasien COVID, gugus tugaslah yang akan menyampaikannya. Ini adalah gugus tugas yang diciptakan atau yang dibentuk melalui koordinasi dari berbagai instansi tersebut. Berikutnya adalah koalisi sosial. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, perlu kiranya kita harus saling terbuka sebagai seorang calon aparatur sipil negara untuk selalu menerima atau berlapang dada untuk selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi lainnya. Kita harus meninggalkan ego sektoral kita atau mentalitas silo, yaitu mengedepankan kepentingan kelompok dan merasa sangat egoistis. Karena sebagai ASN kita harus mementingkan kepentingan publik karena kita adalah pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan pemersatu bangsa. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.